Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, kita masuk pada pembelajaran dengan paradigma baru. Di mana pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila seperti yang ada di slide ini: beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Nah, kita masuk pada disiplin kognitif. Dari kata dulu, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan karena terkadang kita sebagai guru maupun murid pasti kita melakukan disiplin itu terkadang secara terpaksa. Misalnya salah satunya anak-anak, dia melakukan disiplin waktu, datang tepat waktu, terkadang bukan dari dorongan dari diri sendiri, tetapi karena nanti Bapak Ibu guru akan memarahi saya, nanti Bapak Ibu guru akan menghukum saya. Jadi terkadang ketidaknyamanan itu dari kata disiplin, karena hukuman ataupun ancaman dari Bapak Ibu guru sehingga anak-anak terkadang bukan dari dalam dirinya terdorong, tetapi karena dari dorongan dari luar. Nah, kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sehingga disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, di mana yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua cinta dan kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kekuasaan atau kekuasaan. Di mana kebutuhan untuk bertahan hidup itu makanan, makanan, kandang pangan. Jadi bagaimana tercukupi kebutuhan hidup anak-anak kita atau tidak? Yang kedua cinta dan kasih sayang. Nah, cinta dan kasih sayang ini perhatian kita sebagai guru-guru ataupun sebagai orang tua di rumah, bagaimana kita menyayangi anak didik kita dengan sepenuh hati sehingga mereka juga merasa nyaman dengan kita. Dan kemudian kebebasan yang dimaksud bukan kita membebaskan anak didik kita terserah orang melakukan apa, tapi kebebasan yang dalam hal positif, di mana misalnya mereka bebas melakukan kreativitas, minat, potensi yang ada pada diri orang itu boleh orang keluarkan untuk supaya orang tidak terlalu terikat karena bapak guru atau ibu guru vokasi mana mesti harus melakukan ini, tapi ada dorongan dari sendiri dari minat yang dia miliki atau bahkan yang dia miliki. Kemudian kesenangan, yang keempat kesenangan, di mana dalam pembelajaran anak-anak masih nyaman, senang dengan kita guru-guru melakukan berbagai metode atau strategi pembelajaran yang benar. Yang seperti yang pertama itu tentang paradigma baru, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian yang kelima adalah kekuasaan atau kekuasaan, di mana seorang guru harus memiliki penguasaan dalam bidang kompetensi
penguasaan dari anak didik. Misalnya Dora suka menari. Nah, guru sebagai guru bisa berkreasi dengan anak didik Dora. Atau yang satu misalnya dia sukanya olahraga. Jadi berarti penguasaan yang ada pada dia itu adalah olahraga, gitu. Yang satu adalah kesenian. Nah, Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat pagi, Bu. selamat pagi Samia. Sudah jam berapa ini kamu terlambat ke sekolah? Jam 7.30, Bu. Maaf, saya terlambat. Oh iya, tidak apa-apa. Sekolah masih ada dalam kesalahan. Samia terlambat pasti ada alasannya kan? Ya, Kenapa? Bu. Saya terlambat karena saya kemarin sepeda tidur jam 12 malam. Oh gitu ya. Samia terlambat ini dalam melanggar keyakinan kelas atau tidak? Ya, Bu. Saya sudah melakukan kebetulan. Ya, kita sudah tahu melanggar keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa yang telah Samia lakukan? Disiplin waktu, Bu. Ya, nah, disiplin waktu. Disiplin waktu itu penting atau tidak? Jadi, Bu, Ya, jika sudah tahu itu penting, kira-kira tindakan apa ke depannya yang akan Samia lakukan untuk memperbaiki diri? saya akan memasang alarm, Bu. Ya, alarm ya, supaya bisa bangun cepat dan tidak terlambat. Nah, jika sudah bisa memperbaiki diri, kira-kira ke depannya Samia ingin menjadi orang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang disiplin dan mandiri, Bu. Ya, bagus, disiplin dan mandiri. Terima kasih Samia sudah memperbaikinya dan silakan duduk kita akan berdiri. Kerjaan apa? Yang boleh berdiri sebentar. Oh, boleh mengerjakan saya yang sebentar. Ya, tidak apa-apa. Sudah benar, pasti mengerjakan sebentar. Kemarin juga kan ada teman lain. Dari kesalahan ini pasti ada alasannya kan? Oh, memang begitu berasa semangat sehingga kita lupa mengerjakan saya. Tapi tadi tidak terlambat kan? Ya, bagus. Kita sudah melakukan hal yang baik, yaitu datang tepat waktu. Dari kesalahan ini kira-kira ini tuh sudah melanggar keyakinan atau tidak? Kira-kira keyakinan kelas apa yang diberikan? Jawab. Sikap bertanggung jawab itu menurut diri penting apa? Sudah tahu itu penting. Kira-kira ke depannya apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki diri? Kalau sekolah langsung belajar PR ya, agar tidak terlupakan. Supaya besok bisa memeriksa PR sudah selesai ya dikerjakan. Ya, kalau kita sudah memperbaiki diri, kira-kira ke depannya kita akan